Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita yang datang menghadap kehadirat Tuhan saat ini dipenuhi dengan ucapan syukur atas rahmat kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah kita alami sepanjang tahun yang di belakang. Dan saya percaya kita semua hadir membawa satu pengharapan akan pimpinan Tuhan selama tahun ke depan. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan akan kebesaran anugerah Tuhan yang sudah menolong kita, memimpin kita, melindungi kita sampai dengan hari ini. Kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan satu pujian, besar anugerah-Mu. Ketika kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah awal tahun baru 2021 ini, marilah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa,
pencipta langit, bumi, dan seisinya, yang setia di dalam perbuatan tangannya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas saudara-saudari dan atas ibadah ini kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Nas Tahun Baru diambilkan dari Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyinya ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. 18. Sekiranya engkau memerhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, Allah menjanjikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, kebahagiaan yang tidak pernah berhenti, dan kesetiaan janji Tuhan sungguh sangat terbukti. Kita akan bersama-sama memujikan besarnya kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Besar setiamu. Yang berlimpah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu hati hari ini mengawali tahun 2021. Kita mau menaikkan syukur kita dan memohon penyertaan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan menengadahkan hati dan jiwa kami, seraya kami menundukkan kepala kami dan hati kami bertelut di hadapan Tuhan. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang telah mengizinkan kami, menghantarkan kami, menginjakkan kaki kami, melangkah di tahun yang baru, tahun 2021. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kami percaya, kami yakin sepenuhnya akan kasih Tuhan yang akan menyertai perjalanan hidup kami di tahun 2021. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami sehati saat ini meminta, memohon kepada Tuhan, kiranya anugerah, damai, sejahtera, kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa berjalan bersama-sama kami, mengiringi setiap langkah hidup kami di tahun 2021 yang kami sendiri tidak tahu apa yang akan kami alami. Tetapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, kami akan dituntun, dipimpin, kami akan menuju kepada segala hal yang baik dalam hidup ini, menerima berkat dan kasih karunia Tuhan. Sekalipun jika kami nanti diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin tidak kami inginkan terjadi dalam hidup kami, kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan, pertolongan, serta kemampuan untuk kami dapat menghandle kehidupan ini dengan baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kiranya tidak ada satupun yang menghalangi kami untuk dapat menerima kasih karunia berkat pertolongan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya kita datang dengan membawa satu pengharapan bahwa di tahun yang baru kehidupan kita akan semakin baik, berubah semakin berkenan di hadapan Tuhan oleh karena pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersama-sama menyiapkan hati kita supaya Tuhan mengajar kita, memimpin jalan-jalan kita oleh firman-Nya, supaya hidup kita menjadi semakin baik, memuliakan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari
Kini tibanya bagi kita untuk bersama-sama duduk dengan hening, untuk bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya dalam pimpinanmu. Biarlah Engkau sendiri yang akan mempersiapkan hati kami untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya di dalam kehidupan. Berkati dan tolong hamba-Mu untuk dapat memberitakannya dengan baik dan benar, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Nah, hari ini kita diizinkan, diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ya, semuanya karena kasih anugerah Tuhan kalau kita boleh menginjakkan kaki kita di tahun 2021. Setelah tentunya kita mengalami kehidupan yang berat di tahun 2020 yang tidak pernah akan kita lupakan oleh karena pandemi menerpa kehidupan kita. Biasanya Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diharapkan bagi setiap orang ketika memasuki tahun 2021 atau tahun yang baru, tahun 2021 khususnya, tentu kita berharap, wah hidup kita diberkati Tuhan. Kita penuh dengan kelimpahan, semua rahmat, kasih karunia, berkat tercurah memimpin kehidupan kita, hidup kita lancar-lancar saja. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, semuanya itu Tuhan sudah sediakan bagi kita, amin. Ya, oleh karena itu hari ini saya tidak berbicara tentang berkat-berkat Tuhan, tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk bagaimana kita ini di hadapan Tuhan senantiasa semakin baik, dan hidup kita ini diperkenan oleh Tuhan. Itu yang paling penting. Karena firman Tuhan mengatakan semua berkat dicurahkan kepada kita. Tadi Pak Albert dan Bu Albert juga membacakan firman Tuhan tentang berkat yang akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Itu iya dan itu amin, itu pasti Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan kita agar hidup kita ini semakin baik dan diperkenan oleh Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan dan menjadi tekad hidup kita, saya percaya ya dan amin. Bapak Ibu dan saudara senantiasa akan diberkati. Amin. Oleh karena itu mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 2. Ya, kalau menjadi nats kita ayat 2, tapi saya mengajak kita untuk membaca ayat 1 dan ayat 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Bisa ditampilkan? Iya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap insan tentu ingin mengalami perubahan hidup. Betul? Ya, perubahan hidup yang lebih baik. Semakin hari semakin baik. Dalam hal kesehatan kita ingin agar tubuh kita semakin sehat, tubuh kita semakin bugar. Yang berusaha, yang melakukan kegiatan usaha tentu ingin usahanya lancar, sukses. Begitu juga tentang keluarga. Kita ingin agar keluarga kita semakin baik, keluarga kita semakin rukun, semakin harmonis. Anak-anak kita semakin membanggakan. Yang belum mendapat pekerjaan ingin agar mendapat pekerjaan. Yang belum mendapat pasangan, yang masih menjomblo, ingin agar mendapatkan pasangan hidup. Dan lain sebagainya. Inilah impian setiap orang, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingin selalu mengalami peningkatan hidup. Apalagi jika semuanya itu dilimpahkan kepada kita, ya, lalu hidup kita ini menjadi hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Wah, ini luar biasa. Sudah diberkati luar biasa, lalu hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Setiap orang pasti menginginkan itu Bapak Ibu.
Terlebih jika kita ini menyadari bahwa waktu demi waktu itu berlalu dalam hidup kita. Tahun demi tahun berganti, tidak terasa, walaupun berat, walaupun sukar. Tahun 2020 sudah kita lalui, kita sudah masuk tahun 2021. Dan saya mau mengatakan Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bertambah muda, betul? Tidak ada seorang pun yang bertambah muda, waktu hidup kita ini berkurang, sadari. Setiap kita menginjakkan kaki kita di tahun yang baru, maka pada waktu itu juga waktu hidup kita berkurang. Itu artinya semakin pendek kesempatan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka makin besar pula Bapak Ibu, makin besar pula keinginan kita untuk lebih meningkatkan hidup ini. Untuk lebih baik, lebih diberkati dan lebih-lebih diperkenan oleh Tuhan. Tetapi masalahnya Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, keinginan seperti itu, harapan untuk perubahan yang lebih baik ini seiring dengan berjalannya waktu menjadi wacana saja dalam hidup ini, betul ya? Wah, setiap tahun baru biasanya orang-orang, keluarga-keluarga, organisasi, perusahaan apapun juga berkumpul lalu membicarakan resolusi, membicarakan tentang sesuatu yang baik di depan yang akan dicapai. Dari zaman dulu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi selalu dan selalu orang-orang membuat resolusi yang akhirnya menjadi basi. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Di awal memang menggebu-gebu, tetapi waktu baru berjalan 3 bulan sudah basi. Enggak bertahan lama. Kemudian hidup kembali seperti dulu-dulu lagi. Yang malas tetap malas. Yang tidak mau melayani tetap tidak mau melayani. Yang hidupnya tidak bertanggung jawab, ya tetap saja tidak bertanggung jawab. Yang kerjanya asal-asalan, tetap saja kerjanya asal-asalan. Anak-anak yang belajarnya dengan sistem SKS, tahu ya, sistem kebut semalam, tetap saja menerapkan sistem SKS. Semuanya kembali kepada pola yang lama. Kebiasaan buruk yang sudah begitu mendarah daging di dalam kehidupan kita seperti kerak Bapak Ibu, sulit sekali dikikis, dihilangkan. Maka Bapak Ibu kalau sudah demikian jangan salahkan siapa-siapa jika tidak ada perubahan yang signifikan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus Bapak Ibu menyadari kecenderungan ini. Banyak orang yang ingin menjadi baik hidupnya tetapi terlalu malas untuk mengubah atau terlalu sedikit saja untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Banyak orang yang mengaku bertobat tetapi soal lahir baru, soal hidup baru itu nanti. Yang penting bertobat dulu. Belum ada komitmen untuk hidup baru, untuk lahir baru. Umumnya kita juga begitu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita bertobat, kita menyadari dosa. Kita menyadari bahwa kita ini butuh diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hanya sampai pada kesadaran saja. Hanya ucapan di bibir saja. Makanya Bapak Ibu, kita akhirnya hanya diam di tempat saja. Kita hanya diam di tempat, kita tidak pernah berjalan untuk menuju ke arah Tuhan Yesus, tidak mampu bergerak kepada kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan, yaitu pembaruan hidup. Dan Paulus menyadari itu, oleh karena itu Paulus menuliskan Bapak Ibu. Dia menuliskan, ini loh langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebagai murid Tuhan, supaya hidupmu itu sungguh-sungguh berubah. Jadi kalau kita memang punya tekad, punya komitmen untuk tahun 2021 ini betul-betul mengalami perubahan hidup, mengalami pembaharuan hidup kita, maka ikuti nasihat Paulus. Kita akan melihat ada beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu, ayat 1. Tentang persembahkanlah tubuhmu.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, kata Paulus, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan seterusnya. Bapak Ibu, dalam kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus sudah mempersembahkan hidupnya, betul ya? Sudah mempersembahkan hidupnya untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Nah, agar kasih karunia itu bekerja, mengubah hidup kita, maka kita yang terlebih dahulu sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Itu maksud Paulus. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu. Maka sekarang agar kita mengalami itu semua, penebusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan dan kehendak-Nya. Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, artinya bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan sesuatu, entahkah itu pujian, entahkah itu upah. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati, maka lambat laun hidupnya akan diubahkan. Orang yang melayani dengan sungguh hati, Bapak Ibu sekalian, maka lambat laun karakternya akan diubahkan. Hidupnya akan diubahkan menjadi lebih rendah hati, menjadi lebih lemah lembut, menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lebih mementingkan sesamanya, lebih mementingkan Tuhan. Oleh karena itu nasihat Paulus ini perlu kita pikirkan dan perlu kita renungkan serta lakukan. Mumpung kita baru beberapa jam menginjaki tahun 2021. Yang kedua, ayat yang kedua Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus mengatakan kalau kamu ingin menjadi baru, mengalami perubahan hidup, maka mau tidak mau kamu tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Itu artinya kita harus meninggalkan semua hal yang bersifat duniawi dalam hidup kita. Dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata serupa secara harafiah itu berarti dituang ke dalam cetakan. Itu artinya serupa dalam bahasa asli. Dituang ke dalam cetakan. Dulu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita semua di luar Kristus adalah cetakan yang buruk. Cetakan yang buruk dunia ini. Tetapi setelah kita dilahirkan baru, maka kita dituang, kata firman Tuhan ini dalam bahasa aslinya, ke dalam cetakan yang baru, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Perubahan hidup Bapak Ibu, ini maksud Paulus, perubahan hidup itu hanya bisa terjadi dalam kehidupan siapapun juga, kalau dia mau meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi yang masih melekat di dalam hidupnya. Lalu menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi serupa dengan Dia. Nah, persoalannya kan banyak orang takut untuk meninggalkan kenyamanan, hal-hal yang bersifat duniawi. Banyak orang yang takut untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan, melepaskan cara hidup yang lama, melepaskan kegemaran hidup yang sebenarnya sia-sia. Maka kalau itu yang terjadi, yang namanya perubahan itu hanya menjadi utopia belaka. Hanya di angan-angan saja. Oleh karena itu Paulus menekankan miliki cetakan yang baru. Cetakan yang baru, yaitu cetakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus akan menjadi blueprint, menjadi cetak biru bagi kita semua. Kita berjuang dalam hidup ini untuk dapat menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu yang terjadi, maka seluruh sendi hidup kita pasti akan diubahkan. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, masih dalam ayat yang kedua. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan diri kita terjadi seiring budi kita itu diperbaharui. Kata budi Bapak Ibu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama dialogismos. Dialogismos itu artinya hayal, daya hayal, pemikiran kita.
gagasan-gagasan kita. Dialogismos. Lalu kata yang kedua adalah dianoia. Dianoia itu artinya mempertimbangkan baik-baik, itu artinya. Artinya ada kemampuan berpikir dalam hidup kita. Maka berdasarkan itu semua dalam bahasa aslinya, budi di situ jelas menunjuk kepada pikiran. Pikiran. Budi adalah pikiran. Kalau dibilang untuk memperbarui budi kita, itu artinya barui pikiran kita. Mengapa pikiran itu harus diperbarui, Bapak Ibu? Mengapa pikiran harus diperbarui? Ya, saya mau mengatakan karena dari pikiran itulah, Bapak Ibu. Karena pikiran kita itulah menjadi akar dari segala perkataan kita, tindakan kita. Kalau pikiran kita ini baik, maka perkataan kita juga pasti akan baik. Kalau pikiran kita baik, maka semua tindakan kita juga baik. Makanya Paulus dalam surat yang lain mengatakan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, itulah yang patut dipikirkan. Itulah yang patut kita pikirkan. Kalau pikiran kita ini baik, pikiran kita ini positif, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mengalami perubahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Hati-hati dengan pikiran kita, dengan ideologi kita, dengan filosofi hidup kita, gagasan-gagasan kita, rencana-rencana hidup kita, dan lain sebagainya. Manusia duniawi kita, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, cenderung akan menahan kita untuk tetap bersamanya. Melalui keyakinan-keyakinan yang salah yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi firman Tuhan memperbaharui kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan memperbaharui pikiran kita sehingga kita ini berubah. Sehingga kita ini berubah. Metamorfo, artinya berubah. Berubah. Menjadi bentuk yang baru, mengalami transfigur. Menjadi bentuk yang baru, Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal memikirkan dan melakukan kehendak Bapa. Itu yang kata Paulus. Jadi kalau pikiran kita ini, Bapak Ibu, sudah diperbaharui, dan yang menjadi fokus kita itu bukan lagi dunia ini, tetapi memikirkan dan melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, maka Bapak Ibu dan dikasihi, itulah yang disebut dengan perubahan. Jadi kalau fokus hidup kita ini masih diri kita, masih keinginan diri kita sendiri, semuanya tentang kita, maka itu berarti kita belum memperbarui pikiran kita. Bagaimana indikasinya kalau pikiran sudah diperbarui? Yaitu dalam hidup kita, kita memikirkan dan kita melakukan kehendak Bapa. Tidak, semuanya akan ditambahkan kepada kita, kata firman Tuhan, betul ya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah Bapak Ibu, inilah ketiga hal. Ketiga hal yang harus kita lakukan jika kita ingin mengalami perubahan hidup melalui pembaharuan budi. Oleh karena itu memasuki tahun 2021, mari kita mulai dengan tekad, Bapak Ibu. Dengan tekad untuk menjalaninya dengan sesuatu yang berbeda. Dengan satu perubahan yang sungguh-sungguh. Kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak ingin menjadi serupa dengan dunia ini. Dan kita mau memperbarui pikiran kita. Sehingga pikiran kita senantiasa memikirkan dan melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu tidak usah bicara tentang berkat, maka semuanya akan diberkati. Amin. Semuanya akan diberikan kepada kita. Mari kita katakan bukan kehendakku Bapak, tetapi kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Selamat tahun baru 2021 Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mengawali hidup kami pada tahun 2021 ini, kami diajak untuk memikirkan sesuatu dalam hidup kami, perubahan hidup kami untuk semakin baik dan diperkenan oleh Tuhan. Hari ini kami belajar firman Tuhan yang mengarahkan kami untuk kami dapat mengalami semuanya itu, perubahan hidup dalam hidup kami, hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami agar ini sungguh menjadi tekad hidup kami. Kami percaya Tuhan, tanpa kami meminta, Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan memberkati kami. Kasih Tuhan senantiasa tercurah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan tetap mengambil saat hening, menundukkan kepala, mengarahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Saya mohon kepada majelis untuk mempersiapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui dirinya berdosa dan mau bertobat, serta menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Datanglah, terimalah perjamuan Tuhan dengan iman, kuatkan dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Firman Tuhan juga berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru setelah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan kudus ini hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Berkati hosti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami.
Layakkan kami untuk makan dan minum bersama, dan serta layakkan hamba-Mu untuk menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam ketika Tuhan Yesus hendak diserahkan, Dia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya kepada murid-Nya. Dan pada saat itu Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan minuman. Dia mengangkat cawan minuman. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat hosti yang ada di tangan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan minuman. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami sudah menerima hosti dan anggur, simbol tubuh dan darah Tuhan Yesus yang terpecah-pecah, yang ditumpahkan bagi kami semua untuk pengampunan dosa. Kami menerimanya Tuhan, dan kami ingin hidup di dalam Engkau, menikmati kasih karunia Engkau. Terimalah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari silakan duduk kembali, dan saya mengundang majelis untuk kembali merapikan meja perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 membentang di depan kita, dan tidak satu pun dari kita tahu apa yang akan terjadi di depan kita, bahkan 5 menit di depan kita. Tetapi satu hal, saya percaya, kita semua yakin bahwa Tuhan hanya merancangkan hal yang baik di dalam hidup kita. Dan satu hal kita percaya, bahwa Tuhan memegang hidup kita. Satu pujian, kita akan pujikan dengan penuh keyakinan, Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari depan
Bapak Ibu bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita tengadakan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala yang baik, bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan pertolongan dalam hidup kita. Kita melangkahkan kaki kita menjalani tahun 2021 dalam penyertaan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, melindungi, dan menyertai engkau. Allah yang pemurah dengan anugerah memandang atas engkau dan mengaruniai engkau dengan berkat-berkat rohani dan kasih. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat Tahun Baru 2021.